Nggak main-main. Momen yang selama ini cuma jadi bahan cie netizen, akhirnya kejadian beneran. Di sebuah ruangan sederhana, jauh dari sorotan lampu panggung, Valen duduk berhadapan langsung dengan ibu dan nenek Mila. Dan detik-detik setelah itu, bikin semua yang nonton merinding. Bukan gimik, bukan settingan. Di hadapan dua sosok yang selama ini setia dukung Mila dari bangku penonton, Valen nunduk sopan, ngomong pelan tapi mantap. Ucapan terima kasih, permohonan, dan kalimat penuh hormat yang jadi jalan pembuka sampai akhirnya keluar kata-kata yang ditunggu semua orang. Restu. Ibu Mila tersenyum, nenek Mila mengangguk pelan. Dan di tengah suasana haru itu, Valen cuma bisa berkaca-kaca sambil mengucap terima kasih berulang-ulang. Netizen yang nonton rekaman detik-detik ini cuma bisa bilang, ini bukan main-main, ini udah level calon menantu idaman. Di video ini, kita bakal putar ulang detik demi detik. Dari langkah Valen masuk ruangan, kata-kata sopannya yang bikin hati adem, sampai momen ketika orang tua Mila akhirnya kasih restu. Jangan di-skip, tonton sampai habis. Biar kamu sendiri yang ngerasain merindingnya, restu yang gak cuma bikin baper, tapi juga bikin hati ikut hangat. Nggak main-main. Selama ini, kita cuma bisa ngetik cie tiap lihat Valen dan Mila tampil bareng. Tapi malam itu, semua bercandaan netizen kayak ketampar kenyataan. Di sebuah ruangan sederhana belakang venue, jauh dari sorotan lampu, Valen akhirnya duduk berhadapan langsung dengan ibu dan nenek Mila. Bukan lagi sekadar duet panggung, tapi pertemuan yang suasananya bikin siapapun yang nonton rekamannya ikut merinding. Tanpa make up panggung, tanpa kostum heboh, Valen datang dengan pakaian rapi dan wajah serius. Ia duduk sedikit menunduk, kedua tangan saling menggenggam, jelas-jelas gugup. Di depannya, Ibu Mila menatap lembut, Nenek Mila tersenyum kecil. Dua sosok yang selama ini cuma kelihatan di tribun penonton, kini jadi pusat perhatian. Mila sendiri memilih duduk agak di samping, menonton dalam diam, matanya nggak lepas sedikit pun dari Valen. Lalu, momen itu dimulai. Dengan suara pelan tapi mantap, Valen menyampaikan terima kasih, minta maaf, dan dengan penuh hormat bilang bahwa ia nggak mau kedekatan di panggung ini berhenti di level konten saja. Ia ingin melangkah dengan cara yang benar. Hormat pada orang tua, jaga nama baik, jaga hati Mila. Dan ketika ibu dan nenek Mila akhirnya mengucap kalimat yang ditunggu-tunggu, restu yang diungkap lewat kata-kata lembut tapi dalam, ruangan kecil itu mendadak terasa besar. Bukan karena luasnya, tapi karena doa-doa yang tiba-tiba mengisi udara. Di video ini kamu bakal lihat detik demi detik momen langka itu. Bukan hanya tatapan Valen dan Mila, tapi juga tatapan dua orang tua yang akhirnya berkata, selama kamu jaga dia dengan baik, kami merestui. Ini bukan lagi soal gimik. Ini sudah masuk wilayah calon menantu idaman. Bayangin, ini lorong belakang panggung yang biasanya cuma dilalui kru dan artis. Malam itu jadi saksi satu momen yang gak pernah kepikiran bakal kejadian secepat ini. Valen melangkah pelan. Wajahnya kelihatan menahan degup jantung yang gak mau dia tunjukkan di depan siapapun. Di ujung lorong, sebuah ruangan kecil sudah menunggu. Di dalamnya, ibu dan nenek Mila duduk berdampingan. Nggak main-main, ini bukan sekedar sowan basa-basi. Ini langkah pelan menuju restu. Begitu pintu terbuka, suara bising di luar seperti menghilang. Yang tersisa hanya salam, senyum kecil, dan rasa canggung yang pelan-pelan berubah hangat. Valen menyalami ibu dan nenek Mila dengan dua tangan, menunduk dalam-dalam, seolah ingin bilang tanpa kata, terima kasih sudah melahirkan dan membesarkan seseorang yang sekarang sangat berarti di hidup saya. Mila duduk di samping, memeluk diri sendiri, antara bangga dan gugup menyatu jadi satu. Lalu, dengan suara bergetar halus, Valen mulai bicara. Ia cerita tentang bagaimana Mila bukan cuma partner di panggung, tapi juga teman yang sering jadi tempat berbagi keluh kesah. Ia nggak minta apa-apa yang berlebihan, hanya izin untuk terus ada di samping Mila dengan cara yang baik, tanpa bikin keluarga merasa was-was atau khawatir. Ibu Mila menatap lekat, nenek Mila mengangguk beberapa kali. Dan di momen ketika kalimat restu itu terlontar, selama kamu bisa jaga dia dan dirimu sendiri, kami insya Allah merestui.
Bulu kuduk siapapun yang nonton rekamannya langsung berdiri. Di video ini, kita bakal ajak kamu jalan bareng Valen di lorong kecil itu, duduk di kursi seberang ibu dan nenek Mila, dan merasakan sendiri bagaimana satu pertemuan sederhana bisa berubah jadi momen besar yang bikin semua orang sepakat. Ini bukan lagi main-main. Malam itu, ruangan yang dipakai bukan ballroom mewah, bukan studio raksasa, cuma sebuah ruang tunggu yang bahkan kursinya masih standar kursi plastik. Tapi entah kenapa, dari ruangan kecil itu, mengalir doa yang rasanya jauh lebih besar dari panggung manapun yang pernah diinjak Valen dan Mila. Di sanalah, detik-detik restu orang tua Mila mengalir, pelan tapi bikin merinding semua yang menyaksikan. Valen duduk tegak, mencoba tersenyum walau jelas gugup. Di depannya, Ibu Mila dengan tatapan penuh pengalaman hidup, di sampingnya nenek yang selama ini setia jadi pendukung dari tribun. Mila duduk sedikit di samping, jaraknya dekat, tapi malam itu ia sengaja membiarkan Valen dan keluarganya berbicara. Seakan tahu, ini bukan cuma tentang dia, ini tentang bagaimana seorang laki-laki memposisikan diri di hadapan orang yang melahirkan dan membesarkannya. Valen tok-tok pelan lututnya sendiri, lalu mulai bicara. Ia memuji keteguhan Mila, mengucap terima kasih untuk segala doa, dan menyebut satu kalimat yang bikin hati siapapun yang dengar ikut bergetar. Saya nggak mau cuma kelihatan baik di depan kamera, Bu, Nek. Saya ingin benar-benar jadi orang baik juga di mata keluarga. Ibu Mila tersenyum, nenek tertawa kecil, tapi di mata mereka ada kilauan haru. Kemudian datanglah momen inti, saat Ibu Mila berkata pelan namun tegas bahwa selama Valen menjaga batas, menjaga nama baik, dan gak pernah melupakan orang tua di rumah, mereka merestui kedekatan itu. Kalimatnya gak panjang, gak dramatis, tapi justru karena sederhana itulah rasanya menampar lembut hati. Di video ini, kamu bakal ikut duduk di ruangan kecil itu, dan sadar bahwa kadang momen terbesar justru lahir di tempat yang paling sederhana. Selama ini, ibu dan nenek Mila cuma kita lihat sebagai sosok di bangku penonton, melambaikan tangan, ikut berdiri saat nama cucu atau anaknya dipanggil. Tapi malam itu, posisi berubah. Bukan lagi mereka yang datang ke panggung, melainkan Valen yang mendatangi mereka, membawa rasa hormat dan permohonan restu yang gak main-main. Begitu Valen melangkah masuk, ada jeda beberapa detik yang kerasa panjang. Ia menyalami ibu dan nenek Mila, duduk, lalu ruangan itu seolah-olah langsung menyusut jadi hanya berisi 3 orang itu, walau sebenarnya ada beberapa kru yang juga ikut jadi saksi. Mila menatap dari samping, memegang tangannya sendiri seperti orang yang lagi berdoa dalam hati. Valen gak datang bawa bunga, gak datang bawa kado mahal. Yang ia bawa cuma kata-kata yang sudah ia susun di kepala sejak lama. Ucapan terima kasih, penjelasan tentang niatnya menjaga, dan pengakuan bahwa ia tidak mau kedekatan ini sekadar jadi tontonan tanpa restu. Ibu Mila mengangguk pelan, sesekali melirik ke arah Mila yang sudah berkaca-kaca. Dan ketika Ibu Mila akhirnya berkata, "Kami lihat kamu bukan anak yang main-main. Kalau kamu benar-benar jaga Mila, kami doakan yang terbaik." Disitulah garis antara penonton dan keluarga yang didatangi seolah menghilang. Valen menunduk, mengucap terima kasih berkali-kali. Sementara nenek Mila menepuk pelan tangan Mila, seolah bilang, "Lihat, ada yang datang ke kita bukan cuma sebagai artis, tapi sebagai manusia yang tahu diri." Di video ini, kamu bakal lihat jelas bagaimana perjalanan dari tribun ke ruang restu itu terjadi, dan kenapa suasananya bikin merinding satu studio. Di panggung, suara Valen dan Mila biasa menggelegar lewat sound system yang megah. Tapi malam itu, di ruangan kecil tanpa mikrofon, justru terdengar satu kata yang gaungnya jauh lebih kuat, restu. Nggak diucapkan keras-keras, tapi cukup buat bikin dada siapapun yang dengar ikut menghangat. Valen memulai dengan suara yang hampir berbisik. Ia mengaku bukan anak sempurna, bukan orang yang nggak pernah salah, tapi ia berjanji akan terus belajar menghormati. Ia tidak menyebut kata pacaran atau label apapun yang biasa jadi bahan perdebatan netizen. Ia hanya bicara tentang jalan bareng dengan cara yang baik dan benar. Ibu dan nenek Mila mendengarkan, tanpa memotong, tanpa menertawakan, tanpa menggurui berlebihan. Saat Ibu Mila akhirnya buka suara, suasana ruangan serasa berhenti sejenak. Yang penting kamu jaga dirinya, jaga dirimu sendiri, dan jangan lupa orang tua, katanya.
Soal ke depan gimana, itu nanti kita lihat bersama. Tapi untuk kalian saling dukung dan berjalan bareng, kami insya Allah merestui. Kata merestui itu mungkin cuma lewat beberapa detik di udara. Tapi di hati orang-orang yang hadir, kalimat itu menggema jauh lebih lama. Di video ini, kamu bakal dengar sendiri bagaimana kata-kata lembut tanpa mikrofon bisa terdengar lebih lantang dari sorak penonton. Karena memang begitulah restu. Ia nggak butuh sound system. Cukup hati yang tulus untuk bikin merinding. Jarang-jarang kita lihat seorang anak muda duduk di antara dua generasi yang berbeda dan tetap bisa menjaga sikap sedewasa itu. Malam itu, Valen duduk tegak di antara ibu dan nenek Mila, dua generasi perempuan yang jadi tiang utama di hidup Mila. Di hadapan mereka, ia bukan lagi sekadar bintang panggung, tapi seorang anak muda yang sedang uji nyali minta restu. Jarang-jarang kita lihat seorang anak muda duduk di antara dua generasi yang berbeda dan tetap bisa menjaga sikap sedewasa itu. Malam itu, Valen duduk tegak di antara ibu dan nenek Mila, dua generasi perempuan yang jadi tiang utama di hidup Mila. Di hadapan mereka, ia bukan lagi sekadar bintang panggung, tapi seorang anak muda yang sedang uji nyali minta restu. Nenek Mila memandangnya dengan mata penuh pengalaman hidup, sementara Ibu Mila mengukur tiap kata yang keluar dari mulut Valen. Di tengah-tengah, Mila duduk sebagai jembatan, tapi malam itu ia justru banyak diam, membiarkan percakapan mengalir antara orang-orang yang ia sayangi. Valen berbicara pelan, menjelaskan bagaimana ia melihat Mila sebagai sosok yang kuat, tapi tetap butuh rumah untuk pulang, dan ia ingin jadi orang yang gak merusak itu. Ketika nenek Mila berkata, "Kalau kamu bikin dia kuat, bukan malah jatuh, kami ikut doakan kamu." Dan Ibu Mila menambahkan, "Selama kamu tahu batas dan tanggung jawab, kami nggak keberatan kalian berjalan bareng." Suasana ruangan seketika berubah. Valen menunduk, suaranya serak saat mengucapkan terima kasih, dan Mila menyeka sudut matanya dengan cepat, berharap kamera tidak terlalu dekat. Di video ini, kita bakal lihat bagaimana Valen menempatkan dirinya di antara dua generasi, menghormati yang tua, menjaga yang sebaya, dan tetap rendah hati di tengah sorotan. Momen ini bukan cuma bikin merinding, tapi juga bikin kita sadar, beginilah seharusnya kedekatan dijaga, dengan restu bukan sekadar rasa. Kalau kamu perhatiin ekspresi Valen dari awal masuk ruangan sampai keluar lagi, kamu bakal jelas lihat. Di awal matanya penuh gugup, tapi di akhir, sorot yang sama berubah jadi lega. Dan semua itu terjadi di antara kalimat-kalimat pendek dari ibu dan nenek Mila yang gak main-main. Saat duduk pertama kali, Valen sibuk meremas jari-jarinya sendiri. Bahunya agak kaku, senyumnya tipis. Mila melihat itu dan sempat menunduk, kayak ikut tegang bareng. Tapi begitu Valen mulai menyuarakan hal-hal yang selama ini cuma ia simpan di hati, tentang rasa hormat, tentang niat menjaga, tentang langkah ke depan, perlahan nada suaranya menguat. Ia tidak lagi terdengar seperti anak yang takut dimarahi, tapi seperti lelaki muda yang siap bertanggung jawab atas sikapnya. Lalu tiba kalimat yang mengubah raut mukanya, ucapan restu. Ketika Ibu Mila berkata, "Kami lihat kamu bukan tipe yang main-main. Kalau memang begitu niatmu, kami doakan lancar." Dan Nenek Mila mengiyakan dengan doa singkat, perubahan itu langsung terlihat di wajah Valen. Bahunya turun sedikit, matanya berkaca-kaca, tapi senyumnya kali ini lepas. Senyum seorang yang baru saja melewati ujian penting. Di video ini, kamu bukan cuma akan menyaksikan detik-detik restu diucapkan, tapi juga detik-detik di mana gugup berubah jadi lega. Dan di situ, fans baru benar-benar paham. Pertemuan ini bukan gimik, tapi langkah serius yang bikin suasananya merinding. Ada tipe kalimat yang kalau kita dengar rasanya kayak doa yang dipendekkan. Begitu juga dengan ucapan ibu dan nenek Mila malam itu. Gak banyak kata, tapi tiap katanya kayak mengandung doa panjang yang diselipkan diam-diam untuk Valen dan Mila.